Selamat pagi. Wah, senang sekali ya pagi-pagi sudah menyapa pemirsa. Apalagi tadi disuguhkan begitu ya dengan potensi wisata yang ada di Nia, Sumatera Utara. Ada ikan bakar kesukaannya para wisatawan di sana. Tapi Maya juga suka ikan bakar nggak? Suka dong. Waduh, apa sih Anggi makanan yang saya nggak suka? Anggi sukanya apa? Anggi sukanya pantai. Oh, sukanya Asik, pantai. Cocok alam. berarti ya? Ya, jadi kalau Anggi sambil pantai, Maya sambil bakar ikan. Begitu. Jadi bisa menikmati bagaimana suasana sore hari menunggu sunset. Terbenam, ya. Bangun, ini udah harus siaran. Pikirannya masih pengen liburan gitu ya. Karena memang kan akhir tahun sudah merencanakan perjalanan begitu ya untuk mungkin teman-teman kita nih, para pemirsa yang akhir tahunnya sudah ambil cuti atau mungkin barengan ya, barengan dengan liburan anak sekolah. Siap. Tapi kita sapa dulu pagi hari ini, Maya, pemirsa di rumah ada Anggi Diji dan juga Maya Karim akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di Jendela Negeri. Kita hari ini akan berbicara bagaimana tentang perkembangan teknologi sebetulnya ya, dan membuka ruang yang sangat luas bagi perempuan di Indonesia. Nah, saat ini juga kesempatan karir dan juga maksud kami saat ini juga kesempatan karir di ekonomi digital semakin lebar dan juga perempuan bisa bekerja banyak bidang tanpa batas ruang dan juga waktu. Mulai dari kreator konten, analis data hingga desainer digital sampai dengan berprofesi sebagai penyiar, betul sekali. Peluangnya terbuka ya. Tidak hanya itu, era digital juga membuat wirausaha perempuan tumbuh pesat dengan dukungan media sosial dan e-commerce. Misalnya banyak UMKM perempuan yang melesat hanya dari rumah bahkan. Asik. Jadi walaupun dari rumah, walaupun tidak berkegiatan di luar ya, masih tetap bisa produktif. Nah, namun ini pemirsa, peluang besar selalu datang bersama tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesejahteraan akses dan juga literasi digital. Tidak semua perempuan, khususnya di daerah, memiliki perangkat, jaringan internet atau juga kemampuan digital yang setara ya. Betul. Selain itu juga Anggi, perempuan di ruang digital juga sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender online seperti body shaming, perundungan, kemudian juga ada penyebaran foto tanpa izin hingga juga penipuan digital. Wah, padahal itu barusan saya foto-foto Maya, tapi saya izin ya. Itu masih buat posting sengaja. Engagement ya. Iya. Tapi Maya dan juga pemirsa, di balik itu semua ternyata ada tantangan klasik ya, yakni beban ganda ya. Jadi kemajuan teknologi memang mempermudah kerja di rumah, tetapi seringkali justru membuat para perempuan memikul pekerjaan profesional dan juga urusan domestik secara bersamaan. Ini berasa banget di saya gitu ya. Di rumah mikirnya kantor, di kantor mikirnya rumah. Gitu ya. Apalagi Maya. Jadi memang beban ganda ini yang kerap kali dirasakan oleh para perempuan begitu ya, harus mengerjakan pekerjaan di ranah domestik di rumah begitu. Selain itu juga berkarir di sisi profesional yang perlu diseimbangkan. Nah, kita akan berbincang nih ya pagi ini ya. Tapi sebelumnya Maya, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini, saya ingin apresiasi setinggi-tingginya dulu nih untuk para kaum perempuan di seluruh tanah air. Karena belum tentu laki-laki bisa melakukan banyak aktivitas begitu ya. Menjadi ibu rumah tangga tidak mungkin begitu ya. Apalagi bekerja di luar mencari uang. Tapi ini dapat dilakukan secara bersamaan oleh ibu-ibu rumah tangga. Apalagi yang khususnya tetap produktif di rumah dan juga di luar rumah. Di kantor lah gitu maksudnya. Betul. Nah, soal itu Anggi, kita akan bahas dengan salah satu sosok perempuan inspiratif begitu ya. Di studio kami sudah ada Kak Lydia Assegaf. Selamat pagi Kak Lydia. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Lydia. Kak Lydia ini merupakan ketua umum dari WITA, jadi wirausaha wanita yang juga dibina dari Banat ya, Banat Al Khairat. Kita pengen tahu dong sebetulnya wirausaha wanita itu apa sih Kak Lydia? Iya, jadi seperti kita ketahui ya bahwa wanita-wanita ini kan sekarang sudah semakin besar kiprahnya ya, semakin tinggi kesadaran bagaimana bisa menjadi seorang perempuan yang mandiri gitu. Nah, tetapi memang pada kenyataannya kan kalau kita lihat ya, UKM kita disupport oleh 61% dari untuk mensupport PDB nasional ya, Indonesia, dan itu juga didukung oleh 60%-nya itu perempuan. Nah, secara angka ini sangat besar, tetapi de faktanya bahwa UKM kita juga ini masih belum semuanya itu mencapai pengetahuan atau berusaha dengan cara yang baik gitu. Nah, jadi WITA ini
adalah merupakan inkubator UMKM perempuan, di mana di situ kita melakukan ada berbagai program seperti misalnya ada kelas Wita. Kelas Wita itu pelatihan-pelatihan mulai dari kita pelatihan manajemen yang baik seperti apa, kemudian digital marketing, kemudian bagaimana harus memiliki perizinan gitu ya, termasuk juga pembukuan gitu. Jadi tidak sekedar dia bagaimana berusaha. Seperti itu juga kita ada dapur Wita juga, itu bagaimana bisa membuat resep yang baik. Jadi sebetulnya memang organisasi ini merupakan perwujudan begitu untuk perempuan kreatif di era digital. Bagaimana mereka juga tetap kreatif dan juga mengikuti perkembangan zaman ya. Betul, betul. Tapi seperti saat ini kondisinya bagaimana Kak Lydia untuk teman-teman perempuan wirausaha khususnya di era digital, seperti apa sih yang ditemukan di lapangan? Kan kita luas nih, pasti tiap daerah beda-beda gitu. Tantangannya. Iya, jadi memang masih variatif ya, walaupun memang sudah lebih mayoriti itu masyarakat kita sudah sangat mengenal dunia digital. Tapi masih ada juga sebagian itu yang apa sih digital begitu kan. Nah, sampai waktu saya beberapa kali kami melakukan pelatihan-pelatihan waktu itu, kita sempat ada yang bertanya tuh, aduh kali dia saya nggak mau nih masuk digital ini, udah saya berdagang begini aja sudah cukup, bagaimana nih solusinya? Saya bilang solusinya cuma satu. Jadi banyak yang melakukan penolakan juga ya? Banyak tidak ya, tapi adalah beberapa. Saya jawab, saya bilang hanya satu jawaban saya, apa? Harus mau dan harus bisa. Karena dunia kita sekarang sudah menuntut kita seperti itu gitu. Sudah jadi tuntutan. Tuntutan. Ya? Nah, tapi alhamdulillah kan banyak sekali manfaat-manfaat dengan era digital ini, di mana kan kita sudah bisa, perempuan itu udah bisa lebih berkarya kayak tadi dari rumah pun gitu. Kadang-kadang dia ada ibu-ibu yang bisa sambil urus anaknya, dia sudah bisa pakai main konten, jadi konten kreator misalnya kan. Nggak jarang juga kami rapat Zoom misalnya, atau pelatihan-pelatihan itu ketika kita lihat videonya itu ya sambil ngurus anak, tapi dia tetap bisa beraktivitas. Betul, sebetulnya kalau kita bicara tentang perempuan kreatif, tentu di era digital ini pandangan pribadi dan juga organisasi bagaimana kali dia? Ya, perempuan kreatif itu juga menurut saya ditunjang juga dengan adaptif dan inovatif ya. Karena perkembangan dunia digital ini kita merem sedikit aja sudah berkembang sekali. Gitu. Iya, dinamis banget ya. Betul, dinamis sekali. Jadi memang harus selalu mengikuti perkembangan itu. Nah, jadi memang dunia digital ini yang saya bilang tadi manfaatnya sangat besar. Kita perempuan itu bisa untuk lebih meningkatkan, memberikan nilai tambah baik itu dari sisi ekonomi maupun edukasi gitu kan. Memanfaatkan dunia digital untuk perempuan ini kan termasuk menjadi MC atau apa gitu ya, termasuk juga edukasi, biasanya pelatihan bahasa Inggris kah atau hal-hal lainnya gitu. Termasuk itu beberapa profesi-profesi tertentu yang menyebut bahwa mereka juga memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan begitu ya. Betul, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh perempuan dengan bidangnya masing-masing gitu. Nah, kemudian juga dia bisa nge-branding dirinya, dia bisa juga mengakses bagaimana meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang perempuan yang berkarya gitu. Banyak kan dia bisa akses untuk pelatihan-pelatihan. Sekarang digital itu semua ada sudah. Misalnya kita mau apa tinggal kita klik saja belajar, apalagi sekarang sudah mulai ada AI lagi. Itu kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu kita akan ketinggalan. Baik, Kak Lydia, nanti kita bicara bagaimana peluang untuk perempuan juga mengambil kesempatan di era digital saat ini. Tapi kita akan ajak pemirsa dulu untuk beralih ke segmen reportase berikut ini. Ini Maya namanya pucuk dicinta ulan pun tiba. Emang kenapa, Anggi? Emang kenapa sih? Biasanya karena saya orang Palembang, narasumber kita juga dari Palembang. Hari ini kita langsung menuju ke Sumatera Selatan. Oke, berkesinambungan ya. Betul. Apakah kamu akan menjadi orang Palembang?
main boleh ya? Boleh makan pempek dan cuko ya. Iya, suka banget saya kuliner di sana. Oke, ngomongin asal Sumatera Selatan, di sana sudah ada rekan kita Regita Dita Rifani yang akan melaporkan bagaimana kreativitas dan inovasi di tengah keterbatasan terus dilakukan dan diupayakan oleh para perempuan hebat di sana. Regita, selamat pagi. Dan pemirsa Jendela Negeri. Baik, silakan dengan laporannya. Ya baik Maya, penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki kemampuan, kreativitas dan juga potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Meski memang kerap menghadapi keterbatasan akses dan juga peluang, banyak di antara mereka yang terus berusaha mandiri, produktif dan membuktikan bahwa disabilitas bukanlah halangan untuk berkarya. UMKM sendiri menjadi salah satu ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kemandirian melalui produk-produk yang kreatif dan juga menghasilkan, termasuk kerajinan tangan, kuliner, fashion, hingga kerajinan-kerajinan lainnya yang memang setiap karya ini mencerminkan ketekunan, keterampilan dan juga nilai seni tinggi baik secara produksi maupun berbasis komunitas. Salah satu sosok inspiratif adalah Suprapti, penyandang disabilitas polio yang berhasil menunjukkan peran perempuan kreatif di era digital. Ia mengembangkan bakatnya di bidang menjahit yang memang saat ini telah menghasilkan berbagai karya fashion bernilai jual tinggi. Keterbatasan ini memang berawal, maksud saya keterbatasan ini justru menjadikan Suprapti untuk lebih mandiri secara ekonomi. Kini ia tidak hanya berkarya untuk dirinya sendiri, sekarang juga telah mempekerjakan serta melatih teman-teman disabilitas lainnya agar memiliki keterampilan dan juga peluang usaha yang sama. Menurutnya, ketekunan dan kesabaran ini adalah kunci bagi para penyandang disabilitas untuk terus berkreasi, mandiri, dan berdaya di tengah keterbatasan. Untuk informasi selengkapnya, berikut petikan wawancara kami bersama penyandang disabilitas polio, Suprapti. Itu penuh kesabaran, tidak ada kesulitan. Semuanya bisa kita atasi. Dengan kita memiliki modal skill menjahit, kita di sini bisa berkarya, kita tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Itu yang paling penting ya untuk teman-teman disabilitas yang ada di sini maupun di mana aja. Kita harus semangat berjuang dan berjuang. Kita adalah disabilitas, harus tetap berkarya demi diri kita dan orang lain. Kemampuan dan kreativitas penyandang disabilitas tidak hanya menciptakan manfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Selain memberikan lapangan pekerjaan, UMKM disabilitas juga memiliki dampak sosial yang besar karena menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, serta kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Koordinator Yayasan Sharing Disability Indonesia, Wide, mengatakan bahwa upaya Suprapti ini untuk memperluas ruang usaha dan juga pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan langkah yang penting guna membuka peluang yang lebih luas dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidup melalui UMKM. Untuk informasi selengkapnya, berikut petikan wawancara kami bersama Koordinator Yayasan Sharing Disability Indonesia, Widi. Atau gebrakan terbaru dari kami, biar teman-teman disabilitas bisa keluar dari zona nyaman untuk bisa mandiri secara finansial. Ayo disabilitas, kita bangkit bersama, kita wujudkan kata setara, kita wujudkan supaya menjadi mandiri secara finansial. Ya, dengan potensi serta semangat yang ditunjukkan para pelaku UMKM disabilitas ini, semakin terlihat bahwa keterbatasan tidak menghalangi kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan sosial. Peran perempuan kreatif di era digital ini semakin memperkuat gerakan pemberdayaan disabilitas sebagai motor perubahan
yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Demikianlah laporan dari Sumatera Selatan. Kembali ke studio Jakarta, Anggi dan juga Maya. Baik, Regita melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih, Regita. Kita kembali kepada Kak Lydia. Tadi ada juga tayangan dari Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat ini adanya banyak kesempatan untuk sejumlah kaum ibu ataupun juga perempuan, khususnya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang disabilitas ya? Betul, betul. Jadi memang jarak, waktu, kemudian juga keadaan siapapun kita sebetulnya tidak ada lagi sekarang alasan untuk tidak berkarya. Itu untuk tidak berkarya, apalagi dengan adanya digitalisasi ini, semua orang itu bisa mengakses, jadi bisa membuka pasar yang lebih luas gitu ya, melalui platform-platform yang ada seperti e-commerce misalnya. Sekarang perempuan juga banyak menggunakan Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah justru ini juga termasuk ada binaan kami juga itu yang justru dia anaknya itu buta, tapi si ibu ini mendampingi putranya yang tunanetra itu sampai punya kafe, sampai dia bisa kuliah jalan sendiri, semua peran dari seorang perempuan yang mendampingi bagaimana untuk terus berkarya seperti itu. Nah jadi dengan adanya digital ini memang semua itu satu akses, yang jelas pemasaran akan sangat luas, kemudian juga edukasi juga bisa diserap melalui platform yang ada juga, kemudian peningkatan kita bagaimana misalnya contoh ya, kita bagaimana sih untuk mengebranding misalnya, semua itu juga bisa kita pelajari melalui digital ini. Nah termasuk juga dari kayak kami komunitas ini juga selalu bagaimana dengan adanya komunitas ini memberikan dampak positif untuk peningkatan kapasitas bagi anggota-anggota kita, terutama kaum perempuan. Jadi platform digital kemudian didukung dengan komunitas, ini tentu bisa memajukan UMKM khususnya yang dipimpin oleh perempuan gitu ya. Betul. Nah, di sisi lain dengan platform digital tadi disebutkan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, tapi selain itu kita juga berpotensi persaingannya semakin ketat. Tidak hanya bersaing dengan produk serupa di dalam negeri, tapi juga harus bersaing dengan produk dari luar. Nah ini pandangan Kak Lydia soal itu bagaimana kita harusnya? Betul, jadi disinilah tantangannya ya. Tantangannya bahwa memang yang tadi saya bilang semakin lama dunia ini akan terus berkembang. Digital ini kan cepat sekali perubahannya. Jadi memang tadi inovatif, adaptif. Jadi harus inovatif, artinya kita kan sebetulnya dengan dunia digital ini kita bisa mengukur produk atau bisnis kita ini di mana levelnya. Karena contoh ya, misalnya kita masuk ke salah satu e-commerce misalnya, itu kan ada rating-ratingnya tuh. Nah rating, kemudian kita bisa mengukur sejauh mana peningkatan dari bisnisnya kita. Nah ketika itu ada, kenapa ini stuck, ini cepat bisa kita evaluasi gitu ya, evaluasi. Nah disinilah kembali ada pentingnya peran, misalnya kayak kami komunitas, ada Wanita Islam Al Khairat, ada Banat Al Khairat maupun Wirausaha Wanita Rabitah ya. Nah ini kami juga bekerja sama dengan seperti Smesco Indonesia gitu. Jadi kita itu memang menyediakan juga kayak inkubator UKM. Nah inkubator UKM ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas, peningkatan value. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri, baik itu secara kualitas produk itu sendiri gitu ya, produknya, kemudian tanggung jawab, integritas kita sebagai seorang pengusaha perempuan itu juga harus ada gitu. Jadi kita harus memiliki integritas, bertanggung jawab gitu terhadap apa yang kita jual. Karena kalau tidak, kita akan kalah dengan persaingan ini. Tapi kalau kualitas kita baik, perizinan kita oke, kemudian kita juga menjadi seorang pengusaha yang bertanggung jawab, insya Allah kita siap menghadapi persaingan di mana. Tantangan zaman ini ya. Jadi selain menjaga kualitas juga kita mengikuti regulasi yang ditentukan oleh pemerintah juga. Sehingga memang pemerintah juga dapat bersinergi dengan masyarakat dan juga pelaku kreatif untuk terus menumbuhkan roda perekonomian gitu ya. Tadi kalau kita bicara tentang di industri kreatif ya Maya, ada banyak sekali perempuan di Indonesia yang sangat kreatif. Tapi kalau kita beralih dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana dengan perempuan yang ada di pelosok katakanlah atau di beberapa wilayah yang berada di industri yang berbeda seperti pertanian? Nah, kebetulan kami ini kan seperti
Wanita Islam Al-Khairat, Banal Al-Khairat. Kita kan ada induknya kita ini kan Yayasan Al-Khairat itu berdiri dari tahun 1930. Iya. Memang utamanya itu adalah pendidikan, tetapi pendidikan ini juga jadi pendidikan, sosial, dakwah, sosial ini juga ekonomi yang menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Nah, memang kebetulan saat ini kami pun sedang mengembangkan sektor pertanian, karena kan sekarang lagi rame dengan ketahanan pangan gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi negara yang lebih mandiri gitu. Nah, perempuan pun sebetulnya banyak yang masuk di sektor pertanian. Kalau kita lihat data BPS itu ada 30% perempuan yang di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini pertama kan tentunya sebagai petani itu sendiri gitu. Kedua, dia juga bisa memanfaatkan hilirisasinya. Jadi produk pasca panennya ya, pasca panen. Jadi misalnya membuat keripik atau membuat minuman-minuman herbal dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi dan di daerah-daerah pelosok kami kebetulan ada, kalau bicara Al-Khairat ini enggak hanya di kota. Kita itu punya anggota, punya pengurus, punya sekolah dan pemberdayaan perempuan ini sampai ke pelosok. Bahkan saya pernah kunjungan itu naik 6 jam ke atas gunung ya untuk bertemu dengan komunitas perempuan di sana gitu. Bagaimana dengan fasilitas digitalisasi mereka di sana? Nah, digitalisasinya itu memang ini juga salah satu tantangannya. Jadi ada beberapa daerah yang memang masih cukup terpencil ya, istilah kita daerah luar gitu. Itu juga beberapa itu yang kalau keluar harus cari dulu nih sinyal di mana gitu. Cari-cari dulu sinyal gitu kan untuk bisa mengakses itu. Apakah memang sudah ada komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah untuk memfasilitasi hal ini? Sudah ya, kita juga berterima kasih lah ya, pemerintah bagaimanapun saya lihat juga sangat concern dengan hal ini gitu. Nah, memang ini kembali lagi tantangan dan kami terus mendorong dan mengharapkan kerjasama. Kebetulan kita juga banyak kerjasama dengan pemerintah baik daerah maupun pusat untuk bagaimana membantu masyarakat yang di daerah-daerah ini gitu. Nah, kayak pertanian itu jadi kami tuh benar-benar ingin mematahkan statement bahwa petani itu miskin, petani itu marginal, udah nggak saatnya lagi. Betul. Petani itu udah bisa hidupnya sejahtera gitu ya. Apalagi perempuan ini kalau dia usaha, dia itu berusaha untuk membantu ekonomi keluarga, utamanya itu untuk mendorong pendidikan anak, pendidikan anak, kesehatan. Nah, artinya ini kan social impact-nya itu besar. Jadi perempuan ini kan sebetulnya boleh dibilang itu dia bisa sebagai aset jangka panjangnya negara juga ya. Karena memang dia bekerja itu memang dengan tujuan-tujuan dia yang sangat jelas untuk peningkatan ekonomi keluarganya juga. Oke, kali dia kita akan berbincang lagi soal peran perempuan khususnya di era digital ini. Namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Jendela Negeri. Kita panggil dulu cah. Kurang minum nih kayaknya nih Anggi. Anggi minum dulu, Maya bantu jelasin kepada pemirsa. Oke, kita akan kembali mengikuti laporan dari daerah lainnya. Kali ini kita ke Jawa Tengah gitu ya. Anggi sih tadi Sulawesi Selatan, kita sekarang ke Jawa Tengah. Di sana sudah ada rekan. Iya betul. Di sana ada rekan kami Dian Anggun. Selamat pagi Dian. Selamat pagi, Maya, Fajri, dan juga Ibu Lydia. Baik, Dian, mungkin boleh diceritakan bagaimana peluang di tangan para perempuan yang ada di wilayah Jawa Tengah, khususnya di era digital ini? Baik, terima kasih Maya dan selamat pagi saudara. Peluang di tangan perempuan di era digital seperti sekarang ini memang menarik sekali karena pandai sekali begitu melihat peluang yang ada di sekitar. Nah, kalau dulu ini ibu rumah tangga di berbagai daerah kerap kali menghadapi berbagai tantangan seperti halnya kemampuan yang terbatas, minimnya pendidikan, akses rumah yang jauh dari pusat industri menjadikan mereka menghabiskan hari-harinya dengan menganggur di rumah tanpa pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan menjadikan ibu rumah tangga ini hanya
mana bergantung penghasilannya pada suaminya, sementara kebutuhan hidupnya terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu menjadi masalah perekonomian bagi keluarga. Namun di tengah derasnya perkembangan era yang serba digital seperti sekarang, hal-hal yang ada di sekitar ternyata ini bisa menjadi peluang lahir inovasi yang tentunya bisa memberikan dampak perekonomian seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu perempuan asal Wonogiri ini. Indah Nurkasana, seorang ibu rumah tangga asal Wonogiri ini melihat banyaknya hasil kebun kacang mete yang ada di desanya. Melihat peluang dari kacang mete tersebut, Indah mencoba memasarkannya melalui marketplace pada tahun 2018. Hasil dari pemasaran melalui marketplace tersebut ternyata mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak dan juga banyaknya peminat sehingga menjadi salah satu peluang usaha yang terlihat sudah terbuka begitu. Namun Indah ini tidak ingin berjalan sendirian. Ia mencoba mengajak ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitarnya untuk bekerja bersamanya. Satu persatu rumah ia datangi untuk menawarkan pekerjaan mengupas kacang mete dan awalnya Indah kerjakan sendiri. Saat ini Indah sudah mempunyai 100 karyawan seperti halnya disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini. Yang saya targetkan mereka itu maaf ya, tidak ada penghasilan karena di sini itu jauh dari pabrik, minim dari pekerjaan, makanya saya mengambilnya itu ibu-ibu supaya mereka itu ada penghasilan tersendiri. Kita latih dulu di awalnya, kita bilangin ini begini-begini caranya, kita kita bantu kasih alat juga, kita bantu pelatihan dari nol sampai akhir. Produksi kacang mete dilakukan secara sederhana namun terorganisir. Indah dan juga suaminya ini membeli kacang mete di pasar, kemudian ia jemur untuk selanjutnya ia kemas dan dikirimkan ke rumah-rumah karyawannya. Proses pengupasan ini dilakukan kurang lebih selama 1 hingga 2 hari tergantung dari kecepatan tangan yang mengupas. Setelah selesai dikupas, selanjutnya dari karyawannya ini nanti akan menyetorkan kembali kepada Indah untuk kemudian mereka mendapatkan upah sekitar 35.000 sampai Rp50.000 per 10 kilogram. Dari hasil tersebut, lapangan pekerjaan yang Indah ciptakan ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi ibu rumah tangga, di mana Indah ini memang tidak ingin berjalan sendirian begitu. Para ibu rumah tangga ini yang awal Indah ingin para ibu rumah tangga ini mereka berdaya dan juga memiliki penghasilan sendiri untuk bisa membantu kebutuhan keluarga, di mana salah satu yang merasakan dampaknya adalah Susi Susanti. Susi bergabung dengan Indah ini pada tahun 2022, yang mana pada awalnya Susi dulunya adalah merantau di kota, kemudian kembali ke desanya dan tidak memiliki pekerjaan. Setelah bergabung kepada Indah, Susi ini akhirnya kini bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti halnya disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini. Itu tuh saya habis dari kota, pulang dari kota. Kebetulan saya di sini nganggur kan. Terus saya coba ngelamar ke sini. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di sini. Dari sini saya di training dulu juga, diajarin gimana cara packing, gimana cara menggoreng, apa segala macam. Akhirnya alhamdulillah saya bisa dan akhirnya bertahan sampai sekarang. Dan itu sangat membantu banget perekonomian saya buat bayar sekolah, buat bayar kebutuhan sehari-hari lah. Pokoknya sangat membantu banget saya selama kerja di sini, dan kerja di sini tuh nyaman, teman-temannya juga enak. Jadi kita saling ngebantu, saling nyupport. Kalau misalkan kita satu sama lain nggak bisa, itu saling ngebantu gitu, Mbak. Kini para perempuan di Kabupaten Wonogiri ini sudah memiliki penghasilan yang stabil, di mana mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan pemasaran secara digital, kini pemasaran kacang mete ini sudah merambah ke seluruh wilayah di Indonesia melalui distributor, reseller, dan juga marketplace. Bahkan tidak hanya itu saja, kini pemasaran kacang mete juga sudah menembus pasar mancanegara termasuk Vietnam. Dari rumah-rumah sederhana yang ada di pedesaan, para perempuan ini ternyata bisa melihat peluang dengan kreativitas yang mereka lakukan, memanfaatkan digital. Kini mereka bisa berdaya dan juga memberi dampak perekonomian bagi keluarga. Demikian laporan dari Jawa Tengah. Kembali ke studio Anggi dan juga Maya.
Baik, terima kasih Dian Anggung melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Luar biasa ya cerita dari Jawa Tengah ini. Tadi banyak ibu-ibu di desa yang menggerakkan ekonomi di desa begitu ya. Dan tadi pemasarannya sudah sampai ke luar negeri bahkan ke Vietnam. Senang banget ya kalau kita melihat ibu-ibu walaupun meski di rumah aja tapi juga tetap produktif begitu sehingga bisa mengawasi bagaimana tumbuh kembang anak dan juga tetap menjadi peranan seorang ibu di rumah ya. Tapi tetap produktif gitu. Bahkan tadi produknya bisa sampai ke luar negeri. Betul. Nah, kita kan kembali lagi berbincang dengan Kak Lydia di sini. Kak Lydia, bentuk dukungan apa yang diberikan kepada teman-teman wirausahawan perempuan khususnya di era digital ini yang dilakukan oleh Wita maupun juga Banat Al-Khairat? Jadi memang untuk mendukung supaya seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan pertama itu adalah mendorong para wirausaha perempuan ini supaya mereka juga mengikuti kayak pelatihan-pelatihan ya, pelatihan digital itu kan pembuatan konten misalnya, pengambilan foto yang bagus gitu kan, karena ini kan punya nilai jual ya. Kemudian juga kedua itu kita juga membukakan akses permodalan. Jadi di komunitas ini kan kalau yang namanya komunitas itu kan UKM itu tidak kita biarkan jalan sendiri-sendiri. Ya. Gitu. Jadi di sini kita merangkul semuanya bersatu gitu. Nah di sini kan komunitas yang punya akses ke pemerintah, misalnya contoh untuk membantu perizinan. Kami sering sekali mendapatkan fasilitas dari pemerintah terkait dengan perizinan gratis, misalnya halal ya, kemudian BPOM dan sebagainya, izin-izin usaha itu yang ini bisa diserap oleh anggota-anggota komunitas kita. Nah kemudian juga kita membantu dari sisi brandingnya, digital marketingnya. Nah akses permodalan juga penting, cuma memang kita harus waspadai juga bahwa banyak sekali juga UKM kita ini terjebak dengan adanya finance atau bantuan modal digital ya, seperti contohnya waktu itu kan pinjol. Pinjol ini sangat memberatkan perempuan. Nggak sedikit akhirnya mereka terikat dengan pinjaman online yang membuat mereka terpuruk, akhirnya usahanya juga kacau, rumah tangga yang berantakan juga nggak sedikit kejadian. Ini juga menjadi catatan penting dan juga himbauan sekaligus kepada kaum ibu dan juga para pengusaha muda yang bergerak di dunia digital begitu ya. Jangan mendapatkan tawaran begitu untuk pinjaman modal sehingga mereka tidak memanfaatkan pinjaman modal ini dengan baik begitu ya. Betul, jadi memang harus selektif juga. Selektif, nah kemudian juga sebetulnya kita ini UKM ini saya sering bicara bahwa semua tuh kayak ada di atas meja. Sebetulnya kita tuh ada akses untuk pinjaman, baik itu dalam bentuk KUR gitu ya. Kemudian juga ada pinjaman-pinjaman lunak yang dengan bunga ringan atau sistem syariah seperti LPDB di Kementerian Koperasi dan UKM gitu. Jadi itu sangat membantu dari UKM kita dan itu lebih benar. Nah, disinilah peran pentingnya dari salah satunya wadah seperti kami ini, bagaimana memberikan pelatihan juga, karena kan mengakses pinjaman seperti ini butuh manajerial, butuh keprofesionalan. Nah, UKM kita masih kadang-kadang alergi dengan itu, susah gitu, padahal tidak. Ini hanya untuk tahap awal. Ketika dia sudah bagus, dia sudah mengikuti cara yang baik, manajemen dia baik, ini kan dia akan lebih profesional. Dia profesional sehingga usaha dia makin bisa besar. Dan besar loh itu dana-dana yang disiapkan oleh plafon yang disiapkan oleh pemerintah melalui BLU ataupun LPDB seperti itu. Jadi banyak sekali akses-akses permodalan yang lebih benar gitu yang bisa diakses. Baik. Kak Lydia bicara soal akses begitu ya, untuk bisa menjadi anggota komunitas dari Wita misalnya atau Banat Al-Khairat ini harus merupakan pengusaha atau perempuan muslim kah atau justru terbuka untuk seluruh masyarakat? Kalau seperti contoh ya wanita Islam Al-Khairat maupun Banat Al-Khairat, ini kan kita punya induknya namanya Yayasan Al-Khairat. Sebetulnya bolehlah saya mengklaim bahwa salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, cuma basis kita memang di Indonesia Timur gitu ya. Nah di sini Al-Khairat ini punya prinsip pendidikan itu termasuk social impact ya yang akan harus berdampak itu adalah hak dari semua umat manusia. Jadi jangan heran kalau sekolah kita pun ada juga yang dari agama lain. Untuk kita nggak ada masalah. Begitupun dengan
ekonomi. Jadi kalau untuk menjadi anggota tidak ada masalah. Mau dari agama manapun, dari daerah manapun, untuk menjadi anggota dari Al-Khairat itu tidak ada masalah. Kalau untuk urusan agama itu sudah pribadi kita sama Allah. Cuma memang sebagai organisasi Islam kita selalu menerapkan bagaimana prinsip-prinsip Islam yang benar, yang baik, yang rahmatan lil alamin gitu. Termasuk dalam berusaha. Jadi harus memegang prinsip-prinsip yang artinya ya harus berintegritas, tanggung jawab gitu ya, amanah. Nah, itu juga kita terapkan. Betul. Baik, kita berbicara masih fokus kepada bagaimana mewujudkan perempuan kreatif di era digital begitu ya. Apa yang menjadi keterampilan masa depan yang wajib dimiliki oleh perempuan untuk tetap kreatif dan juga relevan di era digital? Iya, dengan di era digital ini kan tentunya perempuan itu dia harus tadi itu supaya dia tetap bisa eksis, dia tetap bisa berada terus ya di dalam bisnisnya juga gitu, sustain juga gitu. Nah dia memang harus kembali lagi yang saya kembali lagi hal-hal tadi bahwa memang dia harus meningkatkan kapasitasnya terus gitu, meningkatkan kapasitas dia tidak tidak menutup diri dari perkembangan tersebut. Jadi dia harus mengikuti terus karena bahkan dengan digital ini kita dari dalam rumah itu kita bisa jualan sampai ke Eropa. Produk kita bisa sampai ke negara-negara lain gitu. Hanya dengan kita di rumah saja. Contoh misalnya kita bikin kayak tadi ada industri kacang mete ataupun misalnya konveksi kecil-kecilan di rumah, home industri gitu ya. Nah dengan digital ini kita bisa mempromosikan produk kita ke luar negeri dan sebagainya gitu. Nah itu tadi kembali kita harus mempersiapkan diri. Jadi kita nggak boleh hanya berdiam diri, berharap besar, tapi hanya dengan segala keterbatasan kita menerima begitu aja. Enggak, karena peluang itu sangat besar, semua itu ada di depan mata, kita mau bicara modal, mau bicara akses pasar, kita mau bicara pelatihan, semua bisa diakses sekarang melalui digital. Sebetulnya keluhan apa yang paling sering terdengar oleh teman-teman yang berada di luar sana? Pertama itu keluhan-keluhan itu biasanya yang tadi juga salah satunya itu akses internet. Nah terutama kan kita bicara Indonesia ini bukan hanya di kota ya, daerah pedesaan, pelosok-pelosok termasuk wilayah-wilayah agak di luar gitu ya. Yang tadi saya bilang kadang-kadang mereka untuk mendapatkan internet mereka harus cari sinyal dulu gitu ya. Walaupun alhamdulillah kami melihat bahwa hal itu tidak menyurutkan niat-niat dari kaum perempuan ini untuk dia bisa berkarya gitu. Nah kemudian juga tantangan lainnya juga ya perempuan itu kadang-kadang masih punya rasa berbeda dari laki-laki gitu. Nah itu masih itu membelenggu dia gitu untuk dia lebih explore gitu. Lalu apa yang binaan apa yang diberikan oleh Kak Lydia dan juga organisasi kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan ini? Jadi yang kita lakukan adalah biasanya kan kalau misalnya memang daerah yang sinyalnya sulit gitu ya. Nah kita mengadakan pelatihan-pelatihan misalnya dalam bentuk online ya, pelatihan online. Apakah itu kadang-kadang FGD juga, kadang webinar juga gitu. Kita juga kadang-kadang mengundang juga dari pembicara-pembicara yang tepat ya, termasuk juga sosialisasi program-program pemerintah supaya bisa diakses. Itu kita kasih tanggal. Jadi mereka bisa ngumpul nanti di satu titik, mereka komunitas kita kumpul di sana. Nah di situ kita memberikan edukasi tersebut. Nah kemudian mereka biasanya kita minta untuk mensosialisasikan lagi pada lingkungannya. Setiap daerah itu sebetulnya memang ada ketuanya sendiri, ada yang mengkoordinir begitu ya? Iya ada. Baik, Kak Lydia tadi kan sempat menyinggung soal program begitu ya. Nah dalam pandangan Kak Lydia sendiri dengan organisasi, program apa yang sudah dijalankan pemerintah yang memang ini inline untuk mendukung kemajuan wirausahawan perempuan Indonesia? Program pemerintah itu sebetulnya ya, apalagi sekarang kita sangat menghargai peran dari Pak Prabowo Subianto, presiden kita gitu ya. Dan juga tentunya dengan para jajarannya itu, begitu banyak program yang diturunkan sekarang tuh dari akar rumput. Bagaimana membangun perekonomian itu dari bawah. Pemerintah tentu nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah udah berikan semua. Saya melihat bahwa banyak sekali program-program yang sudah diberikan, termasuk tadi akses pembiayaan, kemudian pelatihan, akses pasar. Bahkan pemerintah tuh suka bikin nih, misalnya ada
agenda acara di pameran atau kegiatan-kegiatan bazar atau seperti itu ya. Misalnya di negara lain, katakanlah di New York lah, di Jepang itu ada. Nah, UKM ini biasanya diberikan spesial untuk itu, tapi nanti kan dikurasi produk-produk UKM yang memang sudah lolos kurasi, artinya secara kualitas dia bagus, secara perizinan dia bagus, secara manajemennya juga benar gitu ya, bertanggung jawab dan sebagainya, itu bisa didorong. Nah, tinggal nanti anggota-anggota kita ini mengakseslah ke program-program tersebut gitu. Nah, juga kayak bantuan permodalan itu juga sudah ada gitu. Makanya saya kembali lagi saya bilang semua tuh ada di atas meja. Yeah. Tinggal lo mau apa nih? Mau atau enggak? Yeah. Kalau enggak mau ya mau ada apapun susah. Tapi kalau kita mau, segala cara itu bisa kita lakukan. Baik. Jangan sampai kita jadi penonton aja, Iya, konsumen aja gitu. Sayang banget ya, kesempatan terbuka, kemudian juga bisa mengembangkan diri, terus juga membantu perekonomian dan juga menggerakkan perekonomian di Indonesia bagi negara juga begitu ya. Betul. Baik, kami ucapkan terima kasih pagi hari ini untuk bahasan terkait mewujudkan perempuan kreatif di era digital. Kak Lydia Assegaf. Semoga nanti kita berjumpa lagi ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Sampai Kak jumpa. Lydia. Salam kepada teman-teman kita yang ada di Berbagai daerah. berbagai daerah. Gitu ya. Baik, kita akan membagikan sejumlah informasi lainnya, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri.